dulu itu salah satu UKM yang ngadain salon foto Indonesia. Sebenarnya nggak ada syarat tertentu ya, apalagi kalau misalkan orang-orang mikir harus punya kamera dulu ya. Sebenarnya enggak, yang penting kita ada niat aja. Kita bahkan sekarang banyak juga kok yang pakai HP. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Podcast Skema Bemuntar. bersama gue Zelda. Dan gue Arya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa nih ya? Nah, kebetulan kita hari ini kedatangan tamu dari PFT. Wih, langsung aja kali ya kita sambut. Halo kakak PFT. Halo. Boleh kenalin dirinya dong. Oke, hai, gua Nathan dari PFT. Di sini juga menjabat sebagai Ketua Umum PFT 2022-2023. Halo, sebelumnya perkenalkan nama aku Devina sebagai Koor Labs dan Studio. Oke, halo Kanatan yang Kak Devina. Salam kenal. Salam kenal. Halo. Oke, kalau boleh tahu PFT itu apa sih dan terbentuknya sejak kapan? Oke, jadi PFT itu Perhimpunan Fotografi Tarumanegara, yang udah pastinya ya himpunan untuk foto-foto. PFT sendiri berdiri sejak 1978. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Udah bisa dibilang banget. legend. Nah, kalian kan udah ada dari tahun 19 berapa tadi? 78. 78. Nah, pasti kalian punya proker-proker dong. Boleh itu banget. disebutin dan dijelasin. Oke, jadi di PFT ini ada beberapa proker. Yang pertama itu ada pendidikan dasar. Itu kita biasa sebut diksar ya. Kita nginep, terus kita main bareng juga. Kita belajar fotografi sama yang udah ahli-ahlinya. Dan yang kedua ada hunting diksar. Kalau sebelumnya ada diksar, di hunting diksar ini kita lebih ke prakteknya. Jadi kita foto-foto keluar ke Bandung sih biasanya kita. Jadi kayak ke Bandung terus ya kita foto-foto bareng apa yang udah diajarin di diksar itu. Nah, selain ke Bandung kalian ada kemana lagi sih? Nah, kalau selain ke Bandung sebenarnya kita punya proker yang namanya hunting besar. Oke. Tapi untuk saat ini belum bisa dilaksanakan. Oke. Biasanya sih kalau Hanbes kita akan pergi keluar dari Pulau Jawa gitu sih. Ke pulau mana tuh kalau boleh tahu? Bali asik sih. Wih, kakak-kakak dari PFT mantap sih ya. Kita boleh ikut nggak nih? Boleh. Boleh ya? Boleh nih. Tapi dari sebelumnya kalian udah sempet hunting besar belum? Kayak misalkan keluar Pulau Jawa gitu. Sebenarnya PFT itu terakhir hunting besar di 2018. Terus di 2019 itu kan COVID, jadi kita nggak jadi Hanbes. Dan untuk sampai saat ini belum sih, tapi untuk tahun depan atau periode depan itu seharusnya udah ada lagi gitu. Semoga ya di tahun depan terlaksanakan. Amin. Oke, tadi kan udah disebut-sebutin ya proker-prokernya itu ada apa aja. Terus kalau lagi hunting gitu biasanya suka foto objek apa aja sih yang difoto atau kayak misalkan pemandangan atau apa gitu? Biasanya sih untuk anak PFT lebih suka foto objek yang orang ya, karena dari kita sendiri suka saling fotoin gitu. Jadi kita juga ngefoto orang random, jadi kayak lebih ke human interest juga. Berarti memang kalian lebih ngincer ke apa ya? Lebih ke foto-foto orang ya? Oke, nah gue pengen tahu juga nih pencapaian dari UKM PFT tuh ada apa aja sih? Oke, untuk pencapaian dari UKM fotografi sendiri sih sebenarnya kita dulu itu salah satu UKM yang ngadain salon foto Indonesia. Oke. Ya, jadi salon Menarik. foto itu kan salah satu lomba yang paling bergengsi ya di Indonesia ya, di foto. PFT pernah juga mengadakan itu, salah satu yang paling besar sih. Itu di tahun 96. Terus kalau untuk saat-saat ini lebih ke lomba-lomba biasa sih. Iya, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi udah ikut salon. Nah, ada foto apa lomba apa aja sih yang pernah kalian ikutin nih? Kalau untuk lomba, gue sendiri biasanya sih lebih ngincer dari lomba-lomba
agensi ya, misalnya kayak hotel-hotel yang ngadain foto dan lebih ke tema human interest. Oh, Kalau oke. Devina sendiri mungkin gimana? Kalau untuk lomba foto sih biasanya kita juga ikut yang dari internal punya, dari Untar kan suka ngadain lomba foto, kayak yayasan juga Iya, ada iya. sempat ngadain juga kan. Ada. Dari situ juga anak PFT banyak yang ikut di lomba itu. Menarik. Menarik banget ya. Dari lomba-lomba itu kalian pernah meraih prestasi atau juara gitu nggak? Belakangan ini sebenarnya ada teman kita dari PFT, mungkin bukan lomba yang gede sih ya, tapi ada dia menang juara 1 juga dari lomba fotografi. Temanya tuh pulang kampung gitu, terus dia menang juara 1 gitu. Keren. Nah, ini kan dilihat-lihat kalian nih lagi pakai lanyard sama merch ya, ada tulisannya PEZ. Itu kalian merch sendiri kah atau gimana tuh? Atau kalian lagi ada kesibukan apa nih? Kayak ada lanyard-lanyard gitu tuh. Jadi kita tuh ngadain lomba foto, workshop, sama pameran dalam satu proker sekaligus. Dan untuk hari ini kita lagi ada workshop nih. Boleh banget kalau ada yang mau join, masih workshop kok harusnya. Kalau boleh tahu di mana tuh workshopnya? Di audit lantai 8 gedung M. Oke. Berarti habis ini kita nonton workshop ya? Ikut workshop berarti kita ya, Zal? Wih, langsung lah supaya bisa tahu nih gimana Iya. caranya moto gitu-gitu kan. Terus kalian kan tadi bilang suka foto-foto gitu, foto-foto orang. Nah, biasanya kalian publikasiin di mana sih? Di-upload di mana gitu? Untuk foto-fotonya biasanya kita uploadnya di Instagram sendiri, tapi nanti kita tag PFT dan nanti dari pihak PFT-nya bakal nge-repostin satu-satu. Jadi kayak kita tuh gak cuma di IG PFT aja ngepostnya, tapi juga sekalian mempromosikan PFT kan. Jadi ngepost di IG sendiri biar orang tuh jadi dilihat, oh ini PFT nih, ada tag-annya kan. Bisa kayak gitu. Berarti nggak langsung masuk ke Instagram PFT ya? Berarti dari perseorangannya dulu, baru nanti di tag, baru di repost dari di IG PFT. Jadi orang-orang di luar sana bisa langsung lihat ya di Instagram PFT, semua orang bisa bener, iya bener. Oke, terus kalian kan tadi udah menarik banget nih foto-foto gitu-gitu. Terus kalau dari kalian sendiri, gimana sih cara mau masuk PFT? Ada seleksinya kah? Harus punya basic skill kah? Atau gimana gitu? Untuk masuk PFT sebenarnya nggak ada syarat tertentu ya, apalagi kalau misalkan orang-orang mikir harus punya kamera dulu ya. Sebenarnya enggak, yang penting kita ada niat aja. Kita bahkan sekarang banyak juga kok yang pakai HP. Jadi untuk syaratnya biasanya cuma bayar biaya registrasi aja. Itu pun juga sebenarnya buat uang kasnya, jadi kita nggak bayar uang kas lagi. Kalau udah masuk, udah sekali aja gitu sampai lulus. Oke, kalau begitu tadi kan apa buat registrasi ya? Kalau Iya. boleh tahu nominalnya berapa? Buat nominalnya sendiri kita biasanya di angka 350.000. Tapi itu semua sih nggak sia-sia ya, karena 350.000 itu nanti untuk kegiatan makrab di awal. Oh. Jadi sebenarnya sih kita bilangnya uang komitmen sih. Aha, ya. Jadi ya, kalian ya. udah masuk, kalian bayar ya kalian ikut makrab gitu. Oke. Jadi uangnya itu untuk kepentingan bersama juga gitu loh. Iya benar. makrab mereka nggak harus bayar lagi jadinya. Iya benar banget. Terus kan kalian tadi udah sebutin proker-proker juga nih. Kalau boleh tahu proker yang paling seru dan gak boleh banget dilewatin tuh apa sih? Dan kenapa itu gak boleh dilewatin gitu? Menurut aku sih makrab ya, karena dari makrab ini kita bisa lebih mengenal anak-anak baru. Jadi gak cuman para BPH-nya aja yang lebih akrab, tapi kita bisa lebih dekat lagi lah istilahnya sama maba-maba yang baru gitu. Dan juga di makrab ini banyak anak dua-dua yang lebih tertarik nih buat apa sih PFT itu, apa sih kayak kegiatannya. Jadi lebih tertarik untuk istilahnya berpartisipasi dalam setiap kegiatan PFT. Oke. Nah, kan kita udah bahas makrab nih. Nah, gue pengen tahu dong, kalau kalian udah masuk ke PFT, itu tuh sebenarnya kalian terikat nggak sih atau bebas aja, kayak lu udah ikut PFT tapi lu nggak boleh ikut komunitas fotografi di luar gitu, atau gimana? Sejauh ini sih kita nggak ada ketentuan cuma boleh join PFT aja ya. Yang penting kita komit aja kalau ada acara kita udah ngomong hadir ya. Setidaknya kita menunjukkan apa ya istilahnya, kita udah ngelis nih nama ya, kita
tanggung jawab gitu, tetap hadir. Kalau kita join banyak tapi kita bisa atur waktu dan misalkan PFT lagi ngadain acara, kita udah ngelis nama untuk hadir, ya kita hadir gitu. Selebihnya sih itu aja sih. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas banyak banget nih. Lu penasaran kan Zel pasti kalau foto-foto tuh tips and trick biar bagusnya tuh gimana sih? Bener banget, supaya kita nih yang awam juga bisa foto-foto juga gitu loh. gue juga pengen foto-foto yang estetik gitu ya. Bener, mau tahu dong kakak. Tips and triknya kalau buat foto yang bagus tuh gimana sih? Tips and trick sih sebenarnya paling gampang pakai roll of third gitu. Roll of third itu biasanya kalian punya kok di HP kalian yang ada garis-garisnya tuh, kayak ada garis. I see, Nah, itu oke. objeknya kalian taruh tuh di tengah-tengah titiknya. Kadang Oh. ada di titik yang samping atas, bawah, itu udah Ah. pasti bagus kok. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya jam terbang gitu. Oke. Berarti abis dari podcast boleh kita minta ajarin kali ya. Boleh banget. Terus biasanya di saat-saat kapan sih pengambilan foto itu tuh bagus cahayanya? Kayak misalkan siang hari kah, sore hari, malam hari gitu-gitu. Kalau untuk pengambilan foto, biasanya sih pasti fotografer mikirnya sama ya. Pertama di sunrise, waktu matahari terbit. Terus yang kedua waktu sunset, itu mataharinya juga bagus banget tuh pas tenggelam. Oke. Berarti kalian, oh ya, gue pengen tahu juga kalian lebih sering pakai ibaratnya lighting alami atau lighting buatan? Kalau buat di PFT sendiri, karena kita emang lebih jatuhnya di street photography, jadi kita lebih banyak lightingnya dari matahari sendiri. Alami berarti ya. Alami. Oke. Nah, terus kita juga pengen tahu juga nih. Kalian kan tadi udah banyak banget ikut lomba-lomba nih. Itu kalian biasa ikut lomba-lombanya tuh nyari sendiri kah atau biasa diajakin nih? Kalau buat lomba sih sebenarnya dari PFT pun banyak yang ngajak gitu. Nanti dari luar bisa yang ngajak ada lomba ini nih. Nah, tinggal kita mau ambil atau enggak gitu. Dan ada beberapa juga yang kita juga cari sendiri sih. Jadi campur-campur ya. Tuh. Heeh. Terus kalau boleh tahu nih, kalian ada perkumpulan fotografi dengan misalkan universitas lain kah, atau ada dengan komunitas lain gitu? Kalau untuk perkumpulan sejauh ini sih kita lebih ke stuban ya. Kita sempat stuban ke BINUS dengan UKM Fotografi Clifonara. Jadi di sana kita tukar-tukaran experience kita tuh di sini PFT kayak gimana sih prokernya dan juga struktur organisasinya seperti apa. Kita tuh jadi berbagi insight juga dan ilmu yang pastinya bakal berguna ke depannya. Menarik banget ya dari kakak dari PFT ini ya. Bener, udah seru-seru, sering foto-foto, ada relasinya juga dengan universitas lain. Terus mau tahu juga nih, kalian kalau foto-foto gitu biasanya kemana aja sih? Keluar kota juga kah? Atau kemana aja gitu? Kalau untuk hunting, kita kan punya hunting bulanan nih. Kita pasti main di sekitar Jakarta sih. Kayak misalnya Peak atau mungkin Kota Tua gitu. Paling jauh-jauh sih kalau hunting bulanan kita cuma ke Bogor gitu. Ke Bogor. Tadi yang kalau ke Bandung itu termasuk hunting apa? Nah, kalau ke Bandung itu kita ke hunting Diksar, hunting pendidikan dasar. Iya. Oke. Berarti itu cuma sekali dong. Betul, satu periode sekali. Seru banget ya ternyata. Seru Kayak banget. nyari fotonya tuh kemana-mana gitu, explore-nya kemana-mana gitu. Padahal kita masih pengen ulik lagi nih tentang PFT. Sebenarnya. Cuman waktunya Sayang banget. iya udah sampai sini ya. Iya. Kita udah di penghujung acara kita nih. Dan dari kita juga mau say thank you buat kakak-kakak dari PFT. Thank you ya udah mau nyempetin buat datang ikut ngelakuin podcast bareng kita. Thank you kakak. Thank you juga. Thank you. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.